Halo Sobat Minang Satu, di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan sejarah kita ke masa lampau. Lebih tepatnya untuk mengenal dua tokoh besar dari Minangkabau yang sering disebut-sebut dalam Tambo. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu siapa mereka sebenarnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Datuak Katumanggungan dan Datuak Prapatiah nan Sabatang? Menurut R. Datuak Rajomanso, seorang tokoh sejarah Minangkabau, banyak sekali buku dan seminar yang membahas tentang sejarah, adat, dan Tambo Minangkabau. Tapi, sayangnya, nama Datuk Katumanggungan dan Datuk Prapatiah nan Sabatang jarang dibahas secara mendalam. Kedua tokoh ini, meski sering disebut-sebut, keberadaannya hampir dianggap mitos. Bahkan, sulit sekali untuk menemukan bukti sejarah yang memadai tentang mereka. Kekaburan sejarah Datuk Katumanggungan dan Datuk Prapatiah nan Sabatang sebagai tokoh adat di zaman mereka sampai hari ini masih berlanjut. Banyak ahli sejarah yang kesulitan membuktikan keberadaan mereka, apalagi menyusun data secara kronologis. Tapi, meski begitu, adat yang kita pakai sampai sekarang adalah bukti bahwa karya mereka, meski dianggap mitos, tetap hidup dan diterima oleh masyarakat. Meski begitu, Datuk Katumanggungan dan Datuk Prapatiah nan Sabatang punya peran penting dalam pembentukan sistem adat Minangkabau yang kita kenal sekarang. Mereka berdua adalah dua bersaudara yang, meski lahir dari ibu yang sama, memiliki sikap dan cara berpikir yang sangat berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi dasar lahirnya dua sistem adat besar di Minangkabau, yaitu keselarasan Koto Piliang dan keselarasan Bodi Caniago. Datuk Katumanggungan yang memimpin keselarasan Koto Piliang mengibaratkan filosofi adat mereka dengan manitik dari langit, batanggo turun, seperti hujan yang jatuh dari langit dan kayu yang digunakan sebagai pegangan saat turun. Filosofi ini mengajarkan bahwa sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau pemimpin harus kuat dan pasti, seperti hujan yang tidak pernah melawan kehendaknya. Sedangkan Datuk Prapatiah nan Sabatang yang memimpin keselarasan Bodi Caniago mengibaratkan adat mereka dengan mambusek dari bumi bajanjang naik, seperti mata air yang mengalir ke atas yang melambangkan kekuatan musyawarah dan mufakat. Perbedaan ini tentu bukan berarti bertentangan, justru keduanya saling melengkapi. Datuk Katumanggungan dengan keselarasan Koto Piliang menekankan bahwa setiap keputusan harus berasal dari pemimpin, dari titah yang pasti. Sementara Datuk Prapatiah Sabatang dengan keselarasan Bodi Caniago menekankan pentingnya musyawarah, di mana keputusan harus diambil bersama dengan hasil yang disepakati oleh semua pihak. Dua sistem ini, meski berbeda, justru saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Air, hujan, dan mata air tidak pernah bertentangan. Seperti halnya tangga dan jenjang, keduanya saling mendukung. Begitu juga dengan keselarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Kedua sistem ini bekerja bersama untuk mencapai kemakmuran meski melalui jalan yang berbeda. Dua sistem adat ini bukan hanya sekedar ajaran, tapi juga mencerminkan filosofi hidup orang Minangkabau. Misalnya dalam keselarasan Bodi Caniago, prinsip bulek aya di Pambuluah, bulek kato di Mufakaik, yang berarti air yang berputar kembali ke sumbernya, seperti kata yang harus kembali ke kesepakatan, mencerminkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat, keputusan bersama. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang diajarkan oleh Datuk Prapatiah nan Sabatang. Tentu saja kisah kedua tokoh ini tidak hanya berhenti di sini. Datuk Katumanggungan setelah memimpin di Sungai Tarap membentuk kerajaan dan membagi wilayahnya dengan prinsip matrilineal yang memberi hak pada keturunan perempuan untuk mewarisi kekuasaan. Ini sangat unik karena kebanyakan kerajaan di dunia mengikuti garis keturunan patrilineal. Datuk Katumanggungan mengubah sistem tersebut untuk menghormati peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Begitu juga dengan Datuk Prapatiah nan Sabatang yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Dia pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, ke negara-negara seperti Aceh, Birma, Siam, bahkan Cina, untuk mencari ilmu dan pengalaman. Pengetahuan yang didapatnya digunakan untuk memperkuat kerajaan dan sistem adat yang telah dibangunnya.
Jadi, meskipun banyak yang menganggap sejarah mereka sebagai mitos, namun bisa kita lihat bahwa filosofi yang mereka ciptakan, seperti keselarasan Kotopiliang dan Bodhi Caniago, tetap bertahan hingga sekarang, dan bahkan menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat.